Nah, jadi hari ini pun kita bakalan unboxing lagi. Tapi agak sedikit berbeda karena kita bakalan unboxing helm tipe terbaru nih. Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Nih, jadi teman-teman kita ketemu lagi nih di YouTube channel Febriana Helmet. Setelah kemarin kita unboxing untuk helm KYT Course. Nah, jadi hari ini pun kita bakalan unboxing lagi. Tapi agak sedikit berbeda karena kita bakalan unboxing helm tipe terbaru nih. Jadi tipe terbaru ini untuk helmnya. Jadi pastinya teman-teman udah banyak yang nungguin reviewnya nih. Karena helm biasa tipe terbaru itu banyak banget peminatnya, apalagi kalau helmnya itu keren, motifnya bagus, atau desainnya itu memang benar-benar menarik perhatian teman-teman. Iya. Pasti minimal harus cari-cari reviewnya dulu kayak gimana helmnya sebelum beli. Oke, nah jadi kita bakal nge-review helm KYT The City. Nah, jadi kita cerita sedikit dulu untuk helm KYT The City ini. Jadi untuk helm KYT The City kebetulan sebenarnya di luar negeri itu udah cukup lama untuk launchingnya, dan di Indonesia pun awal-awal tuh hanya ya dipamer-pamerin atau dibikin ngiler kita dengan tracer fotonya untuk KYT The City. Tapi dan akhirnya setelah kurang lebih hampir setahun untuk The City launching juga di Indonesia, kemarin launching di PRJ, tapi gue belum sempat ke PRJ nih. PRJ udah mau habis atau udah habis nih kayaknya nih sekarang untuk PRJ. Nah, tapi kemarin kita baru dapat barangnya untuk KYT The City ini dari distributor kita, dan hari ini kita bakal unboxing untuk helm KYT The City ya. Pas gue ngeliat sih pas awal keluar untuk KYT The City lebih mirip ke helm AGP ya, yang fluid ya, fluid. Ribet nyebutnya. Kalau nggak salah ya, lebih mirip ke situ, dan banyak juga yang bilang seperti itu. Tapi gue banyak dengar selentingan untuk The City ini katanya di luar negeri itu kurang laku. Nah, makanya dipasarin di Indonesia. Nah, kali aja di Indonesia ya bisa banyak banget peminatnya dan barangnya itu gampang. Jadi yang lebih diutamain soalnya untuk pasokan barangnya itu gampang nggak ya dulu. Kalau pasokan barangnya gampang biasanya ya pasti banyak peminatnya. Tapi kalau barangnya susah, yang nyarinya banyak, bisa aja lari mungkin ke SP300, RSP, ataupun NJS Kairos nih yang masih goib barangnya, dan banyak netizen yang bilang goreng-goreng gitu harganya. Nah, jadi semoga aja untuk The City ini kita dapat barangnya itu melimpah ya. Oke, kalau gitu gue ambil dulu untuk helm KYT The City-nya. A few moments later. Nah, jadi teman-teman, ini ya untuk helm KYT The City-nya. Jadi helmnya itu half face tipenya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, untuk The City itu helmnya full face atau half face nih. Jadi kalau yang belum tahu, ini helmnya itu half face dan helmnya cukup imut-imut kalau menurut gua. Tapi mungkin teman-teman ada yang udah punya untuk The City ini, mungkin udah ke PRJ atau dapat di toko helm terdekat untuk helm The City-nya. Nanti bisa cerita-cerita di kolom komentar ya. Untuk pemakaiannya kayak gimana, fittingnya seperti apa, terus pemakaian di jalan, kecepatan berapa, mungkin agak berisik atau kurang nyaman, atau helmnya enak banget dipakainya, nyaman banget. Nanti bisa cerita-cerita di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita buka nih, langsung kita unboxing untuk helm KYT The City-nya. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk pembelian helm KYT The City biasa dapat sarungnya warna hitam nih, kayak TT Course ya sarungnya. Dapat manual booknya, ada tulisannya The City juga nih untuk manual booknya. Dalam dusnya cuma itu aja. Kita taruh bawah dulu nih. Nah, jadi ini The City. Nah, pastinya seperti namanya The City, mungkin pemakaiannya untuk perkotaan ya. Nah,
jadi sarungnya warna hitam PT T-Kors hitam ya kalau nggak salah sarungnya. Gue lupa ingat karena waktu itu putih kan PT T-Kors. Nah kalau untuk NFJ itu warna sarungnya putih, di situ warna hitam, enak itu nih, nggak gampang kotor. Ada yang bilang juga The City itu adalah adiknya dari KYT NFJ, dan ada yang bilang kemarin The City itu versi halpesnya T-Kors. Padahal jauh banget tuh modelnya, nggak ada mirip-miripnya dengan KYT T-Kors. Jadi yang gue bilang tadi lebih mirip ke AGP sih kalau dari depan samping tuh. Jadi kalau AGP kan, nah nantilah kita ngebahas lah untuk AGP. Asia. Nah, balik lagi kita ke The City ya. Nah jadi ini langsung kita buka aja. Jadi ini dia teman-teman untuk helm KYT The City-nya. Kita taruh bawah. Warna putih ya, warna favorit. Biasa warna favorit ini kalau putih. Kayak Kairos nih kita nggak pernah dapat warna putih. Tapi nanti kita kalau ada kita komparasi ya. Nanti kita compare juga untuk KYT NFJ dengan The City. Kebetulan kita NFJ lagi ready. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cari NFJ, bisa kontak-kontak kita di WA atau DM aja di Instagram ya. Nanti bisa tanya-tanya untuk helm KYT NFJ apa aja yang ready. Kalau aja ada helm yang teman-teman suka ya. Nah jadi ini dia untuk helm KYT The City-nya. Nah jadi teman-teman, modelnya kayak gimana sih KYT The City? Nah ini untuk tampak depannya untuk helm KYT The City. Nah ini dari samping kiri, ventilasinya gue suka banget nih, warnanya smooth. Jadi bukan yang kayak bahan mentahan nih kayak gini, kayak knopnya. Tapi dia bahan plastiknya itu yang injekannya warna bening ya, bukan yang mentahan kayak gini nih, kayak knob yang kasar. Dan untuk lubang ventilasinya cukup gede nih teman-teman, lubang ventilasi cukup gede nih, dan warnanya transparan nih jadi kelihatan. Untuk lubang ventilasinya cukup gede, pastinya cukup adem ini kayaknya untuk The City ini. Dan visornya itu sudah ready pin lock. Ini untuk visor sudah ready pin lock. Cuma kita belum tahu ini pin locknya itu pakai ukuran berapa. Apa bisa jadi pakai punya NFJ atau punya T-Kors ataupun Falcon. Jadi kalau teman-teman ada yang punya info untuk anti fognya ini, The City pakai punya apa atau khusus sendiri, silahkan cerita-cerita, di-share pengalamannya atau infonya. Nah, jadi di sini ada beberapa keterangan seperti kayak T-Kors kemarin. Jadi di sini ada keterangannya, EDT, terus 2 ukuran sel, terus glass speed, apalagi nih, full visor, UV 350, anti scratch, sun protection, terus apalagi nih, ini sudah support intercom, dan busanya gampang banget untuk dibongkar pasang, removable padding. Nah jadi ini 2 ukuran sel, tapi ada tapinya nih, mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya, tapi biar teman-teman makin penasaran. Jadi ini yang L. Jadi gue punya di toko itu ada yang M dan L. XL nya itu memang belum lihat. Dan kalau gue bandingin untuk yang M dan L nya itu ukuran batoknya sama. Kalau gue bandingin secara kasar ya, takutnya yang dimaksud 2 ukuran sel itu M sama L sama, modelnya kayak NFJ. Tapi untuk ukuran XL nya beda, lebih gede. Nah kita belum lihat untuk yang XL nya, apakah XL nya lebih gede atau size yang apa nih, yang lebih gede atau yang lebih kecilnya. Bingung kan? Ya sama, gue juga bingung. Jadi belum lihat untuk yang XL nya, di toko baru ready M sama L. Warna putih yang gue punya ini adalah size L. Jadi teman-teman kalau ada yang mau order, ini tinggal 1 piece ya. Sebenarnya gue masuk 2 piece, warna hitam, gunmetal, putih, sama Lucent ya, nama motifnya. Jadi
karena tadi ada diminta Mas Didik toko helm Bogor, jadi kita kasih untuk yang putih dan gunmate-nya. Jadi putih ini tinggal satu stokannya, jadi kalau teman-teman ada yang mau nanti bisa kontak kita di WA atau DM aja di Instagram, jadi bisa langsung di order. Atau ada yang mau datang ke toko, boleh cek Google Map aja, silahkan ketik Febriana Helmet. Ini balik lagi kita ngebahas helm KYT The City-nya. Jadi bentuk visornya nggak umum lah kalau menurut gua. Agak sedikit nggak umum untuk The City ini. Kalau biasa kan visor set lurus aja ya, terus visor rata atau agak cembung di bagian sininya. Tapi untuk The City dari sini turun langsung ngelekuk ke depan, jadi set ke depan. Jadi agak lancip ya kelihatannya ini di City ini. Untuk visor bagian depannya nih, bagian bawah mungkin untuk pegangannya, tapi pegangannya ada di sini di samping juga ya. Jadi lancip begini ya untuk The City. Nah, jadi untuk visornya agak sedikit kurang lazim ya kalau menurut gua. Tapi ini jadi menarik dan jadi unik jadinya untuk helm KYT The City. Karena visornya berbeda dengan helm lain. Kalau teman-teman kelihatan ini visornya lancip. Terus untuk sistem penguncinya teman-teman di sini sudah pakai microlock ya. Gue sih berharap pakai double daring sebenarnya. Double daring. Nah, tambahan nih jadi untuk mekanismenya ini dia pakai knob. Nah, jadi pakai knob. Ini kalau hilang knobnya ribet banget gue yakin. Nyari barangnya kalau sistem knob gini. Beda dengan yang model ratchet biasa ya. Jadi ini gabung sama knobnya, diputer untuk ratchetnya. Kita coba buka ya. Nah, diputer ke depan ya kalau untuk buka visornya. Nah, untuk sistem knob gini, aduh, kalau hilang knobnya masih susah habisnya nyarinya. Ya semoga aja nggak hilang ya untuk knobnya. Tapi kuat sih kayaknya ini knobnya. Karena kadang ya kalau yang sistem knob ya pas buka tutup mental kayak model C5 dulu tuh atau MDS Jara ya, bisa knobnya mentalnya masih mending kalau lagi kecepatan pelan atau masih ketemu lah. Kalau jatuh ini, kalau jatuh nggak ketemu, aduh repot ini. Nah, untuk The City itu double visor. Nah, jadi berbeda dengan biasanya. Biasa double visornya di samping sini nih, dekat knob atau dekat mekanisme visor. Jadi sekarang di bawah nih, KYT bawah ya untuk double visornya. Jadi ngingetin kita ke helm Zeus. Helm Zeus biasa kan untuk double visornya di bawah, tapi untuk Zeus yang terbaru itu dia malah di samping dipindahin. Nah, jadi untuk pasang intercom, kalau teman-teman ada yang mau pasang intercom, jadi nggak bisa dijepit ya, jadi harus ditempel di sini. Pastinya agak sedikit ribet untuk posisinya karena keganggu untuk double visor. Tuh agak sedikit keganggu ya karena ada double visor, jadi nggak bisa dijepit. Biasanya kan harus dijepit ya, jadi ditempel sebelah sini agak ke atas sedikit dan agak ke depan karena biar nggak ganggu untuk mekanisme double visornya. Double visornya cukup keras tapi pengaplikasiannya gampang untuk double visornya. Jadi kalau sepintas gue lihat kayak gini ya untuk model sistem penguncinya dan busanya. Wah, di luar hujan nih. Jadi mohon maaf ya kalau ada suara hujan masuk ya, kalau agak kurang jelas. Nah, jadi kalau kayak gini ngingetin kita ke helm Elsico. Mungkin agak sedikit dimasukin unsur klasiknya karena ini The City mungkin di peruntuannya untuk Maxi ya, yang biasa pakai matic gede nih, pakai The City pastinya keren banget ini. Kalau gue sih ngelihatnya pasarnya itu mungkin untuk cewek,
karena cukup feminim kelihatannya untuk The City ini. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara gemericik hujan, karena lagi hujan kebetulan. Nah jadi untuk tampilan belakangnya ini ada sedikit lebih, mungkin kalau dipasang spoiler nih, wah ini pastinya jadi model kayak RSP Wintel nih jadinya kalau ada spoilernya. Ya helmnya cukup kecil sih, cukup kecil teman-teman untuk bagian atasnya. Untuk helm kayak The City-nya ini nggak terlalu gede. Yang gue punya itu adalah size L, dan gue senang untuk bagian ventilasinya karena menyatu dengan shell-nya, jadi nggak ngejendol di luar gitu. Jadi dari sini kelihatan lebih rata. Nah, teman-teman, busanya, nah untuk busanya kalau teman-teman punya KYT TT Course ini kurang lebih bahannya hampir sama dengan KYT TT Course. Untuk busanya ini sistem penguncinya microlock ini, jadi ada bantalannya, ini bisa dilepas kalau teman-teman mau dilepas. Biasa kalau hujan ini bau biasanya nih kalau ada bantalan kayak gini, kalau nggak langsung dicuci soalnya pasti basah karena bagian dagu. Nah jadi teman-teman, untuk busanya, itu sistemnya nggak kancing. Jadi ini apa ya, zipper ya kalau nggak salah ya, kalau kayak gini tuh gua nggak tahu namanya. Nah untuk slot intercom pastinya udah ready, cuman untuk slot intercomnya agak ke atas, emang agak ke atas posisinya. Nah jadi ini ada jaring-jaringnya, tapi ini bahannya bukan kain ya, jadi bukan kain tipis lembut gitu, tapi ini kayak plastik ya. Kayak plastik, tapi di sini dilapis ya, ada kainnya lagi, jadi mungkin biar kuat. Kalau biasanya kan kalau model TT Course jaring-jaring, di sini bahannya kain ya, full kain, nggak ada plastiknya kayak gini. Tapi kalau ini plastik, takutnya ke kuping gesek nggak ya, nanti kita coba, nanti kita fitting. Nah terus untuk busanya tampilannya cukup mewah dia karena ada motif-motif karbonnya. Biasanya helm-helm karbon yang premium yang ada bahan motif karbonnya kayak gini, ini The City jadi kelihatan lebih premium ya, jadi kelihatan lebih premium. Kita bongkar aja nih sekalian untuk busanya biar kita tahu nih. Biasa ada QC pasnya. Nah bener kan, di sini ada QC pas untuk tanggal produksinya 1 Juli 2022. Jadi sekarang tanggal ini pas aku bikin video tanggal 15, berarti 2 minggu yang lalu nih The City diproduksi di KYT, 2 minggu yang lalu ya. Nah untuk bongkar pasang busanya cukup gampang sih kalau menurut gua. Bongkar pasang busanya cukup gampang, nanti kita buka dulu ya busanya. Nah jadi ini teman-teman busanya udah kita lepas nih, tapi di sini nggak ada keterangan ya, nggak ada tulisan apa-apa lagi. Cuma emang biasa di IPS ada tulisan sini The City L. Nah berarti kalau ini The City L, apakah yang tadi kita bahas dua ukuran selnya itu, yang satu lagi untuk yang ukuran gedenya XL atau yang L ini yang ukuran gede? Saya masih bingung nih. Saya masih bingung. Takutnya kan kalau yang ukuran kecilnya itu di dalam tulisannya M. Kayak TT Course kan, TT Course kalau untuk ukuran sel yang kecilnya itu M. Nah untuk ukuran L dan XL itu keterangannya XL. Nah ini ada tulisannya The City L4 dan ada tulisannya Asia. Jadi teman-teman di bagian dalamnya kita fotoin ya biar teman-teman tahu. Kalau kita cobain tanpa busa, ngoplak lah. Nih, jadi ini bahan kainnya untuk The City. Bahan kainnya yang gue bilang tadi kurang lebih hampir kayak TT Course.
Dan ini jahitannya warnanya merah, jadi kelihatan menarik dilihatnya, jadi nggak hanya satu warna. Oke teman-teman, kita pasang lagi busanya. Busanya cukup tipis sih ya, nggak terlalu tebel, mungkin karena ini size L, dan kalau yang M nya itu agak lebih tebal. Oke, dan di belakang sini ada lubang di IPS nya, tapi di sini nggak ada lubang buat angin keluar, hanya ada di depan. Mungkin hanya ngandelin dari ventilasi atas ini, jadi hanya ngandelin dari sini masuk ke bawah terus ke sebelah sini. Jadi masuk dari sini ke sini juga nih, karena di belakang ada lubang ventilasi. Oke, kita pasang dulu busanya ya. Nah jadi teman-teman, busanya ini udah kita pasang, jadi saatnya kita fitting. Nah, biasa kita sudah siapkan balak kelapanya ini teman-teman. Kita cobain aja nih untuk helm KYT The City nya ini. Kalau gue singgung sedikit ya, kalau untuk fluid dia double visornya diputar dari samping ya, jadi ada pegangannya gede. Kalau di sini dari bawah. Kalau teman-teman penasaran, cari reviewnya aja. IGP Fluid. Tapi gue nggak punya barangnya nih. Udah kita fitting aja dulu lah. Nah jadi ini dia, kita cobain untuk helm KYT The City-nya. Kira-kira kayak gimana ya? Bisa mungkin yang gue bilang tadi, kayaknya cocoknya buat cewek sih. Jadi buat boncengan. Kalau gue make kayak berasa nggak gantung ya. Iya kayak berasa nggak gantung. Iya modelnya kayak Elsico. Mungkin ini Elsico versi premium ya. Kayak Elsico. Kalau kayak Elsico emang cuma kacamata bulat. Kalau ini agak panjang sampai visornya. Ini lanjut. Jadi enak, cukup enak, cuma saya berasa ngegantung, tapi cukup nyaman sih dipakainya. Nah ini dia teman-teman tampilan dari samping. Nah ini kalau tampilan spoiler ini pasti lebih keren nih. Jadi lebih ala-ala. Samping kanan. Nah ini dari belakang. Helm masih cukup ringan. Aduh, helm cukup ringan dipakainya. Nah ini agak sedikit ngoplak karena ini size nya L. Ini kalau pakai size M ini pasti pas. Tutupnya enak. Kita coba double visor. Aduh, ngagetin double visor. Wah, agak sedikit keras, sakit aduh. Double visornya pas ya. Walaupun agak kurang turun dikit nih. Segini ya. Double visornya. Malah agak ribet ya posisinya kalau di bawah kayak gini. Nah, jadi itu dia teman-teman, bisa dicobain. Cukup ngoplak, terasa agak di atas banget untuk berat senternya ya. Cukup nyaman sih, visornya cukup nutup sampai ke dagu sih visornya. Tapi kalau yang pakai cewek kayak lebih bagus nih, lebih keren guys. The City. Kita cobain ya. Nah jadi ini dia teman. Nah jadi ini dia teman-teman untuk helm KYT The City-nya udah kita cobain. Emang cukup nyaman sih, cuma agak sedikit menggantung di bagian atas ya. Untuk helm KYT The City-nya kurang lebih fittingnya sih hampir sama dengan KYT NFJ. Tapi untuk visornya sih lebih enak NFJ sih kalau menurut gua dibanding The City. Mungkin cewek sih kalau kata gua nih. Pasarnya mungkin harusnya lebih ke cewek yang pakai. Soalnya ada warna pinknya juga nih teman-teman. Jadi mungkin lebih ke cewek kalau menurut gua ya. Mungkin untuk orang yang punya postur kecil ini cocok nih pakai The City ini. Karena helmnya emang cukup kecil sih. Kecil, unik nih.
Untuk visornya cukup unik yang gue bilang. Untuk visornya ini cukup nggak lazim dibandingkan dengan helm-helm lain yang bisa cuma cembung gitu. Ini ada lekukannya ke atas, dan posisi atasnya ini biasanya kan cuma lurus aja gitu. Ini ada lekukan-lekukan, dan di sini ada karetnya. Terus dia pakai knop. Nah, hati-hati nih yang punya di City nih, knopnya hilang. Hati-hati yang punya di City. Nah, kalau tambahin spoiler mungkin sama keren lagi. Dan untuk standarisasinya dia sudah SNI di sini. Cuma untuk DOT-nya ini nggak ada keterangannya. Dan untuk berat helmnya tadi gua rasain cukup enak sih. 1.300 plus minus 50 untuk berat helmnya. Oh, mantap ya. Kayak di City ini. Untuk bahannya, helmnya sih pastinya ini termoplastiknya ABS. Harganya ya, teman-teman. Untuk harganya emang kita dapat nggak grosir. Jujur aja, kita dapat nggak grosir, jujur aja. Mungkin kalau dibandingin official kita jual lebih mahal ya, karena dari sononya nggak grosir. Nanti kita dapat harganya sama kayak yang official jual modalnya. Jadi jujur aja ini. Jadi jujur aja. Jadi mungkin ya kalau teman-teman ada yang bilang istilahnya menggoreng masalah harga, yaitu silahkan aja. Tapi kalau yang biasanya yang bilang goreng itu belum tentu beli. Jadi untuk harganya di kita itu yang polos 850, dan untuk yang motif itu 930.000. Itu kayak di City-nya ini. Ya mungkin kalau teman-teman ngecek di officialnya ya selisihnya nggak terlalu jauh. Mungkin ada yang bilang juga wah mahal, lebih mahal. Silahkan aja kalau itu. Kita bebas berpendapatnya, asal tidak saling menyakiti. Itu aja. Untuk helm KITD City ini kita ready size L, kebanyakan size L. Kita size M cuma ada 2. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau beliin buat istrinya, buat pacarnya, atau gebetannya nih. Kalau menurut gue sih emang lebih ke cewek sih. Tapi gimana kalau menurut teman-teman? Apakah emang cowok juga cocok pakai KITD City? Kalau menurut gue pribadi ya, mungkin lebih ke cewek cocoknya KITD City. Tapi itu hanya opini gue pribadi ya. Jadi gimana teman-teman? Apakah KITD City masuk listnya teman-teman? Karena emang pasarnya di harga segitu. Ada Kairos, ada SP300, terus ada yang terbaru itu NHK itu kita belum dapat karena dijualnya di PRJ. Kita belum sempat ke PRJ ini, mungkin PRJ-nya udahan ini, udah bubar saat video ini tayang. Jadi kita belum sempat. Helm NHK S1 GP Pro ya kalau nggak salah, GP Pro ya. Dan kalau salah mohon maaf, tolong dikoreksi teman-teman ya. Nah jadi nanti kita komparasi. Kebetulan kita nanti ada NJS Kairos warna putih, terus NFJ bolehlah kita nanti komparasikan NFJ atau SP300. Kita bandingin ukuran selnya. Biasa mendang-mending, buat yang mendang-mending, biar tahu ukuran selnya tuh mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Karena banyak banget yang nanyain kadang ukurannya sel bener gede apa kecil om gitu. Nah nanti kita bandingin ya di next video lah. Nanti kita masih nunggu juga untuk yang size XL nya ini, pengen compare untuk ukuran selnya untuk KITD City nya ini. Warna putih suka gue, warna putih keren. Warna putih atau nanti warna pink nih kalau ada nih buat istri. Gue jarang naik motor sebenarnya. Oke, mungkin teman-teman videonya gitu aja untuk unboxing helm KITD City-nya ini. Maaf ya kalau kepanjangan ya, kita kebanyakan cerita ya. Di luar negeri katanya kurang diminati,
apakah di Indonesia akan diminati atau sama halnya kurang diminati. Tapi kalau menurut gue balik lagi seperti opini gue tadi, kalau emang stoknya barangnya banyak dan harganya itu di grosir, harganya stabil, ya pasti banyak peminatnya. Oke, mungkin teman-teman itu aja. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe dan main-main juga ke Instagram kita ya di Febriana_helmet. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.